wabarakatuh. Saya Cemila. Dan saya Eko Mega Bintang. Spesial Ramadan pada hari ini kita ada di Kota Bogor. Tempatnya ada di mana, Cemila? Di Alase di sini tempat orang nongkrong loh, bisa ngopi, terus bisa makan, dan juga di sini ada galeri pernak-pernik. Jadi di sini itu berbagai macam ada dijual loh. Apalagi kita pas banget momennya buat anak-anak muda yang nongkrong di sini bisa gibah-gibah, ya kan? Aduh, jangan dong, oh bulan gitu ya, bulan puasa say. Iya, oke. Pastinya gini loh. Gimana? Di sini kita bisa berbuka bersama. Iya, bersama keluarga, teman dan rekan semuanya. Tapi ya. Gimana? dengan peraturan 3M, protokol Ya, pakai kesehatan, pakai masker, terus ada lagi cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir dan menjaga jarak. Terus gitu. Mas Eko di sini ada apa namanya kopi best sellernya loh. Ya, apaan itu? Nah itu yang Mas Eko punya. ini, Tadi udah rasa apa belum? Belum. Ayo Belum. kita sama-sama Coba cobain ya. coba Kamu jual apa ini? Coba nih. Ini Best namanya sellernya. ini hot cappuccino Oh, nih. punya saya Coba. adalah Heeh. Alase. Alase Kopi ya? Alase. Iya. Iya, ini pemirsa. Coba yuk kita ya Coba pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget ya. Enak banget. Nah, sebenarnya Berasa ya. sebenarnya nih Mas Eko ya, Ya. saya itu kalau ngopi itu kurang. Karena di Alase saya jadi ngopi dari tadi malam. Dan juga. saya juga biasanya nggak pernah ngopi karena kan saya ada mah ya. Ternyata Oh, harus iya. makan dulu ya, makan dulu sebentar. Tetapi dengan minum Alase di sini, kopinya jadi nikmat kayak gitu. Ya pastinya ya, buat warga Jabodetabek ya. Khususnya ya ada di Kota Bogor dan Iya. sekitarnya bisa datang Ke rame-rame sini. ke sini. Iya. Tempatnya itu asik banget ya, cozy ya, nyaman ya. Dilengkapi dengan Pastinya sih fasilitas yang bagus sekali buat kita dan semua. pelayanan yang sangat ramah sekali. Di Iya. sini santun orangnya dan baik budi, rajin menabung, membuang sampah pada tempatnya. Yang pastinya begitu ya. Tetap hanya di Alase. Oke, makasih. Iya, dari saya Eko Mega Bintang. Dan saya Cemila. Saya akhiri pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Eko Mega Bintang. Saya Jabe. Dan saya juga Cemila. Dalam acara Siar Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Hari ini kita lagi bersama Ustadz Ridho SAG. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Mbak Cemila sehat walafiat. Alhamdulillah. Ustaz gimana? Sehat juga ya. Sehat dong. Gimana kabarnya? Jangan lupa kita tetap di kondisi COVID-19, kita ikuti protokol pemerintah, tetap kita menggunakan 3M. Yang pertama memakai masker, Jangan cuci tangan, menjaga jarak. dan Apa? Udah tiga. Udah tiga. Ini jangan buat kita semua ya. semuanya. Ustaz, pada kesempatan hari ini apa yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman di studio yang berbahagia dan seluruh pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita sudah berada di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Harapan kita semua Allah berikan kepada kita kesehatan, bisa melaksanakan Ramadan sampai akhir dengan tuntas. Dan hari ini kita akan membahas tentang manfaat puasa dan keutamaannya. Seluruh ibadah yang Allah perintahkan itu punya keutamaan. Salat, haji, zakat, termasuk adalah ibadah puasa. Dan kata Rasulullah dalam hadisnya bahwa seorang yang melaksanakan salat 5 waktu, kemudian Jumat dari Jumat serta Ramadan ketemu Ramadan, akan menghapuskan segala dosa-dosa yang kita lakukan di masa-masa yang lalu. Selama kita tidak mengerjakan segala perbuatan-perbuatan kejahatan atau maksiat yang besar. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita berpuasa dengan dasar iman dan menghargai Allah Subhanahu wa taala, maka puasa ini akan menjadi sebab Allah menghapuskan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Bagaimana Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan dengan dasar iman dan menghargai Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya di masa yang lalu. Jadi luar biasa sekali. Ini Ramadan sebagai salah satu cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Oleh karenanya tentu kita harus penuh dengan semangat. Kita tumbuhkan keimanan kita agar kita betul-betul bisa meraih Ramadan sebagaimana yang Rasulullah janjikan. Yang kedua, ini dari manfaat Ramadan adalah Ramadan bisa sebagai cara untuk kita mengendalikan syahwat kita. Jadi kita kalau di siang hari makan, maka dengan makan yang berlebihan itu akan memunculkan syahwat kita. Maka dengan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan pola hidup, pola makan yang terbaik bagaimana agar kita bisa mengendalikan syahwat kita. Ini sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatajawaz." Wahai para pemuda, kalau kalian sudah mampu dalam segala lahir maupun batin, maka laksanakanlah pernikahan. Fa illam yastati fa alaihi bisyam. Kalau kalian tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah berpuasa. Fa innahu lahu, karena puasa itu adalah benteng dari segala syahwat yang ada dalam diri kita. Oleh karena itu bagi pemirsa sekalian, bagi kita semua, kalau kita memang ingin bisa mengendalikan syahwat kita, maka puasa menjadi jalan yang paling ampuh sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan. Kemudian di bulan Ramadan ini bisa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 83, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Dengan satu tujuan berpuasa adalah agar membentuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, kalau kita bertakwa, maka kita akan mampu mengerjakan segala perintah Allah dengan mudah. Dan kita juga akan mampu meninggalkan segala larangan dengan mudah juga. Ini adalah modal utama kita dalam mengarungi kehidupan ini. Jadi kalau kita ingin bahagia, ingin sukses, maka Allah SWT memberikan satu program dalam kehidupan kita yang namanya puasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jalankan puasa dengan sebaik mungkin. Karena ibadah itu syaratnya dua. Pertama adalah niat yang benar. Yang kedua, caranya benar. Kalau niat kita benar, caranya salah, maka tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Atau kita balik. Niatnya salah, caranya benar, ini juga terbalik. Misalkan kita berpuasa karena ada mertua di rumah, kita puasanya kayaknya makin bagus sekali. Ya kan kita berarti berpuasa karena ingin dilihat oleh mertua kita, oleh orang tua kita. Harus sinkron ya. Harus sinkron ya. Betul. Jadi kita berpuasa memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan karena di rumah ada suami puasa kelihatannya. Jadi kita berlaga-laga seperti orang berpuasa ini Ustaz, ada pertanyaan tadi dari pemirsa di rumah semuanya. Tadi mengenai sahabat nih. Biasanya laki-laki nih Ustaz ya. Jadi cewek juga sama kayak gitu. Dalam kondisi tidak berpuasa, apalagi dengan kondisi yang kita sekarang puasa Ramadan nih Ustaz, karena kan dilarang. Lagi atau ini ngelirik aja udah syahwat gitu. Terus bagaimanapun juga syahwat. Apabila mereka di dalam bulan suci Ramadan tidak menjalankan ibadah puasa dan mereka melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk agama selama di bulan suci Ramadan, itu hukumnya gimana Ustaz? Memang begini ya pemirsa. Jadi memang ada 3 syahwat yang sering kali kita kalah dalam menghadapi 3 syahwat ini. Pertama adalah syahwat tahta. Ini laki perempuan bisa nih. Ada orang yang begitu mengejar jabatan dalam hidupnya dengan berbagai macam cara. Ya, kemudian syahwat harta. Ini juga syahwat yang kadang-kadang orang kejar juga mati-matian, siang malam jungkir balik. Orang bilang apa? Jadi kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk mengejar harta. Yang ketiga adalah syahwat wanita. Nah, ini Mas Eko nih kita laki-laki ini. Ini adalah salah satu kelemahan kita nih Mas Eko. Iya, benar. Ini dan kelemahan semua laki-laki ini bila dihadapkan dengan seorang wanita yang memang mereka menggoda kita, ini kadang-kadang kita juga seringkali kalah dengan wanita. Ini saya dan kita mungkin sering melihat ya, ini kalau kita bersuit itu, kita kenapa kalau perempuan itu simbolnya adalah jempol nih, kenapa ketika laki-laki kita bersuit itu dengan jari telunjuk ini kalah. Ini laki-laki ini telunjuk adalah simbol dari laki-laki.
Laki-laki bagaimanapun kalau beragam sama perempuan kalah. Kalau ini apa? Perempuan. Kalau ini laki-laki. Kalau ini berarti Cuma ini ada yang juga, tapi perempuan itu akan mudah kalah dengan harta. Ini perempuan ya, yang kalah. Perempuan itu harta. Iya. Kenapa disembuhkan oleh suitan itu dengan kelingking? Kalau kita bersuit itu kelingking dengan jempol, maka kalah jempol. Bagaimanapun perkasanya perempuan, kalau sama harta makanya tunduk juga tuh. Gitu ya. Iya, benar. Dan ini sering kita temukan ini di dalam berita dalam kehidupan kita, perempuan yang mereka tunduk dengan laki-laki yang memang punya harta. ya. Mungkin Mbak Jutmila mau bertanya atau Mbak Jut Mbak Ica ya. Maaf ya Pak Ustadz sebelumnya, tapi mungkin di luar. Gimana nih kalau misalkan perempuan kan biasa datang itu ya, apalagi ibu-ibu katanya, terus dia pakai alat kontrasepsi seperti pakai pil gitu biar biar dia lolos gitu, enggak mens gitu, biar puasanya lancar gitu, gimana, boleh nggak itu? Ya kalau memang niatnya untuk menjaga diri dari kehamilan misalnya ya kan, kalau itu adalah salah satu upaya untuk menjaga jarak kehamilan kita para ibu. Selama tujuannya baik untuk beribadah, maka ini tidak dipersoalkan ya. Maksudnya diperbolehkan kalau untuk menjaga. Bukan ini kan maksudnya menstruasi menghambat menstruasinya. Jadi tadinya bulan ini kita mens ya. Biar kita full gitu puasanya bulan ini gitu, gimana? Ya, apalagi ini niatnya baik. Kita ingin maksimal ibadah di bulan suci Ramadan. Masya Allah, ini mulia sekali. Sebab biasa kan perempuan begini ya, kalau udah beberapa kali meninggalkan di hari-hari puasa itu suka lupa menggantinya, mengkodok di bulan-bulan lain. Oh gitu, berarti itu diperbolehkan gitu. Diperbolehkan selama memang tujuannya baik ya. Karena tujuan ingin maksimal dalam berpuasa. Berarti sama aja kayak kita mau umroh atau naik haji ya, perempuan kan kadang tiba-tiba mau datang nih mesnya, jadi supaya nggak ini minum itu ya, biasanya diresepkan oleh dokter, jangan sembarangan. Betul. Jadi ini sebenarnya boleh gitu yang Pak Ustadz? Iya. Selagi tujuannya itu baik ya. Baik. Iya, mungkin ibu itu juga mungkin yang nitip pertanyaan ke saya itu mungkin dia maksudnya biar bisa full dalam berpuasa dan juga tarawih dan amal-amalan lainnya. Biar nggak Tadi saya sampaikan ya, jadi ibadah itu akan diterima kalau syaratnya dua. Niatnya benar. Tadi niatnya kan ingin bagaimana ibu ini maksimal dalam ibadah Ramadan. Yang kedua kan caranya benar. Maka artinya dengan menyuntik itu kan tidak ada, selama benda yang digunakan itu diperbolehkan, maka diperbolehkan juga dalam proses ini. Biasanya itu berupa obat ya. Iya, ada obatnya, biasanya itu untuk dan itu pemberhenti sementara untuk menstruasi. Dan Mas Eka nggak ngerti. Ini kan masalah perempuan. Dan itu biasanya ibu-ibu hari di ini rumah itu tausiah singkat tetapi padat buat pemirsa dan semuanya, sangat untuk bermanfaat. sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya udah, buat pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, demikian kultum pada sore hari ini kita bisa menyampaikan pada pemirsa buka bersama ya, selamat berbuka ya. Gitu. Ya buat teman-teman semuanya, saya ucapkan kita kan sekarang menjelang buka nih ya, kayak gitu. Kita ucapkan kepada pemirsa di rumah untuk khususnya semuanya, untuk selamat semuanya, berbuka puasa. ya, selamat berbuka puasa di wilayah DKI Jakarta dan sekitar. Dan jangan lupa diawali berbuka dengan yang manis. Jangan lupa buka Seperti saya ya, kurma ya. Kurma dulu Dan Jutmila. Baiklah, kita akhiri acara ini. Saya Jutmila. Saya Icabe. Saya Komodar Bintang, Dan saya Ridho SAG. pamit dari hadapan pemirsa semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita Syiar Ramadan, Marhaban ya Ramadan.